Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Martin Parker yang bekerja sebagai seorang security di sebuah bank di Washington. Martin hidup berdua bersama putrinya yang bernama Carly, sementara istrinya telah lama meninggal akibat sebuah insiden. Saat mengantarkan Carly ke sekolah di pagi hari, Martin merasa ada sebuah mobil yang mengikutinya dari belakang. Namun tidak terjadi apa-apa, karena memang filmnya baru saja dimulai. Malam harinya, saat Martin sedang ingin mengambil minuman di dapur sambil memandangi foto mendiang istrinya, Martin mendengar sesuatu dari arah luar. Saat Martin membuka pintu, tiba-tiba Martin dengan sigap melawan gerombolan pengangguran tersebut. Namun dia harus jatuh ketika salah satu dari mereka berhasil mendaratkan pukulan tepat di kepala bagian belakang. Saat Martin sadar, dia kemudian melihat Carly sudah disandra. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena salah satu dari mereka memegang pistol. Sebut saja namanya Anto. Saat Martin menanyakan maksud kedatangan mereka, Anto kemudian langsung menanyakan di mana Martin menyimpan kokain yang sedang mereka cari. Martin yang merasa bahwa dia tidak menyimpan apa-apa mengatakan kepada Anto bahwa mereka salah alamat. Sempat tidak percaya, namun ketika Martin meminta mereka untuk melihat selembaran tagihan di atas meja, di sanalah mereka mulai kebingungan. 23 Kingsby Green. This is 23 Kingsby Green. Anto yang sudah kepalang membuka topeng tidak mau mengambil resiko dan memutuskan untuk membunuh Martin. Martin pun tewas saat itu juga dan film pun tamat. Martin berhasil merebut pistol milik Anto dan mereka pun akhirnya tewas. Martin yang mendapat luka di kepalanya kemudian dibawa ke rumah sakit. Ketika bangun, Martin mendapati tangannya sudah diborgol. Beberapa saat kemudian, Detektif Quinn datang untuk mengatakan bahwa Carly sekarang sedang berada di panti sosial bersama seorang pengasuh bernama Stacy. Berita tentang pembunuhan yang Martin lakukan dengan cepat menyebar. Saat Martin melihat fotonya terpampang di televisi, raut wajahnya tiba-tiba berubah, seperti ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Benar saja, berita itu akhirnya sampai ke telinga Charles Cooper, seorang bos dari sindikat perdagangan senjata ilegal. Setelah selesai melihat berita tersebut, Cooper kemudian menghubungi bawahannya yang merupakan seorang pembunuh bayaran paling berbahaya di Eropa. Dia dikenal dengan nama Bishop. Cooper lalu mengatakan identitas target yang harus dia bunuh yang tak lain adalah Martin. Disinilah kita mengetahui bahwa Martin sebenarnya adalah seorang mantan agen federal yang memiliki nama asli yaitu Thomas Mackenzie. Thomas Mackenzie is an ex-federal agent. That's double my usual rate. Kita kembali ke rumah sakit. Saat Thomas meminjam catatan milik perawat untuk mencatat sesuatu, Thomas dengan sengaja menjatuhkan pena untuk mengalihkan perhatian petugas yang menjaganya, agar dia bisa mengambil besi kecil di catatan tersebut. Thomas pun berhasil kabur dari rumah sakit setelah menumbangkan petugas yang mencoba menahannya. It's not gonna happen. Thomas pergi menuju panti sosial tempat anaknya berada. Ketika sampai, Thomas kemudian memaksa pelayan untuk mengatakan di mana ruangan Stacy dan anaknya. Setelah itu, Thomas segera menuju ruangan tersebut dan ternyata Carly sudah dibawa ke tempat lain atas saran dari Detektif Quinn. Dan yang paling mengejutkan adalah Bishop sudah ada lebih dulu di sana. Awalnya Thomas mengira Bishop adalah karyawan di sana. Namun saat Thomas melihat HP milik Bishop yang meretas komputer milik Stacy, Thomas akhirnya sadar bahwa Bishop bukanlah orang baik-baik. Thomas mencoba pergi yang tentu saja Bishop tidak membiarkannya karena targetnya datang tanpa harus menculik anaknya terlebih dahulu.
Saat Bishop mencoba memancingnya keluar, tak disangka bukannya malah kabur. Thomas justru kembali ke ruangan Stacy dan berhasil mencatat alamat di mana putrinya dipindahkan. Setelah itu, Thomas berhasil kabur menggunakan taksi. Setelah berhasil menyusulnya, Bishop dibuat kewalahan karena Thomas menaiki gondola yang ada di sana. Bishop yang tidak kehabisan akal kemudian menawarkan $10.000 kepada penumpang lain jika berhasil menjatuhkan Thomas untuknya. Tawaran itu tentu saja membuat dua orang penumpang tergiur. Namun apa daya, mereka hanya preman kampung yang putus sekolah. Dengan mudah, Thomas mengalahkan mereka berdua. Thomas yang meminjam HP milik penumpang yang tidak ikut menyerangnya kemudian menghubungi Ray untuk segera menjemputnya. Ray yang baru saja mendarat segera menuju lokasi yang diberitahu oleh Thomas. Setelah turun dari gondola, Bishop sudah menunggu di sana dan mulai menembaki Thomas. Beberapa saat kemudian, Ray tiba dan mereka pun akhirnya bisa lolos. Ray kemudian membawa Thomas ke sebuah penginapan untuk bersembunyi sambil mengobati luka Thomas. Entah bagaimana caranya Bishop menemukan kode milik mobil Ray. Dari kejauhan, Bishop mengaktifkan GPS mobil tersebut dan berhasil menemukan lokasi mereka. Saat Ray dan Thomas hendak beranjak dari sana, Bishop sudah ada di depan mereka. Ray dan Thomas masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil senjata otomatis yang sudah disiapkan. Beberapa saat kemudian, dinding kamar mereka meledak dan Bishop kembali menembaki mereka. Dalam insiden itu, Ray tertembak dan tewas saat di perjalanan ke rumah sakit. Just keep the pressure on the wound, Ray. You're acting like this is the first time you've been shot. God damn, stay with me, Ray. I'm sorry, man. Thomas yang menyadari bahwa GPS mobil milik Ray aktif kemudian pergi meninggalkan Ray dan mobilnya. Beberapa saat kemudian, Bishop tiba dan dia hanya mendapati Ray yang sudah tewas. Saat kembali ke dalam mobil, ternyata Bishop yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya menuruti perintah Thomas. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Thomas kemudian mengikat Bishop di sebuah tiang. Thomas ingin Bishop menelpon Cooper dan mengatakan bahwa dia telah berhasil membunuhnya dan meminta Cooper agar datang ke lokasi mereka. Beralih ke scene di mana Cooper sedang dalam perjalanan bersama asistennya Hannah. Saat itu, Cooper sedang melihat foto anak perempuannya di dompet miliknya dan juga seorang gadis kecil, yaitu Carly Martin. Disinilah kita mengetahui bahwa ternyata Cooper adalah kakek dari Carly dan otomatis mertua dari Thomas. Alasan kenapa Cooper memburu Thomas adalah bukan karena Thomas dapat mengancam bisnis ilegalnya, melainkan karena Cooper menganggap Thomas adalah penyebab kematian anak perempuannya. Ditambah lagi, Thomas juga membawa cucunya lari dari Amerika ke Washington. Layaknya seorang ayah dan juga seorang kakek, Cooper tentu akan melakukan segala cara untuk merebut apa yang dia anggap menjadi haknya. Kembali ke Thomas yang masih memaksa Bishop untuk menelpon Cooper. Di waktu yang sama, Bishop diam-diam mengeluarkan sebuah benda dari dalam sarung tangannya, kemudian melepaskan tali yang mengikatnya. Thomas yang berhasil menjatuhkan Bishop ke dalam sungai lalu pergi ke mobil untuk segera menuju lokasi tempat anaknya diamankan. Di waktu yang sama, Cooper juga menuju ke tempat itu. Namun sayang, Cooper sampai lebih dulu. Stacy yang membuka pintu harus menerima tamparan dari tangan kapalan milik Cooper hingga dia jatuh tak sadarkan diri. Hannah yang tanpa perintah sekonyong-konyong menembaki Stacy hingga sampai review ini diturunkan. Tidak ada kabar mengenai Stacy, apakah dia selamat atau tidak. I'll finish this up, Mr. Cooper. I'm your mother's
father, your grandfather. Do you know my daddy? I know him very well. He was the most important thing to me in the world. He was very special. Just like you. Cooper akhirnya bertemu dengan cucu kesayangannya. Saat hendak pergi dari tempat itu, terdengar tembakan dari arah luar yang tentu saja itu ulah dari Thomas. Saat Thomas lari dari buruan penjaga, tiba-tiba You're a worthy adversary. I'll give you that. Bishop akhirnya tewas karena senjata yang ingin dia gunakan untuk membunuh Thomas. Thomas kemudian masuk ke dalam rumah dan berhasil membunuh Hannah dan juga Cooper. I gave you my daughter. I treated you like a son. You took everything from me.